udah kan. Habis ini kita ngapain lagi? Ya udah, kita diskusi pasal aja. Ya, aku menganalisis pasal 27, 29, 31, dan 34. Oke, berarti aku 28, 30 sama 33 ya. 15 menit kemudian. Gimana? Udah selesai belum analisisnya? Apa sih udah? Oh iya, apa yang kamu dapat dari analisis itu? Pasal 27. Hak atas kesetaraan hukum dan 2 pemerintah. Ayat 1. Contoh, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses peradilan tanpa ada diskriminasi atas dasar agama, ras, status sosial. Analisis. Pasal ini menjamin keadilan hukum bagi semua, sehingga tidak ada yang kebal hukum termasuk pejabat negara. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ayat 2. Contoh, pemerintahan wajib menyediakan program bantuan sosial, lapang kerja dan upah minimum bagi pekerja. Analisis. Negara bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang mendukung hak warga untuk hidup layak. Contoh gambar. Apa yang kamu dapatkan dari analisis? Yang aku dapatkan dari analisis pasal 28 adalah Pembatasan berdasarkan undang-undang. Contoh, meskipun kebebasan berserikat dan mengeluarkan, pendapat dijamin ada pembatasan yang dilakukan. Untuk mencegah ancaman terhadap ketertiban umum, analisis pembatasan ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara. Contoh gambar. Dan pasal 29 sampai 34 berikut penjelasan dan analisisnya. Pasal 29. Negara bersandar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1. Contoh, Indonesia mengakui dan menghormati berbagai agama yang dianut oleh warganya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lainnya. Analisis. Negara tidak membedakan perlakuan terhadap agama-agama tersebut, sehingga semua pemeluk agama memiliki kedudukan yang sama di masa hukum dan pendapat perlakuan yang adil dalam kehidupan bernegara. Ayat 2. Contoh, seorang warga negara yang memilih untuk menganut agama yang tidak mayoritas di Indonesia, seperti agama Buddha atau agama mayoritas Hindu, kerap berhak mendapatkan hukum untuk meyakinkan ibadahnya tanpa diskriminasi. Analisis. Negara beri tanggung jawab untuk menjaga agar hak-hak mayoritas beragama tetap dilindungi dengan menyediakan tempat ibadah yang memadai dan kebebasan untuk melaksanakan ritus keagamaan sesuai ajaran mereka. Contoh gambar. Pasal 30. Ayat 1-2. Contoh, hak, warga berhak mendapatkan pertahanan bela negara atau pendidikan terkait sistem keamanan manual. Kewajiban, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Atau, suskamling, untuk menjaga keamanan lingkungan. Analisis, warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dan juga rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung dalam menjaga stabilitas negara. Contoh gambar. Pasal 31. Setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pendidikan. Ayat 1. Contoh, orang tua wajib memastikan anak-anak mereka mengikuti pendidikan dasar. Analisis. Pasal ini menekankan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar minimal. Pemerintah wajib membiayainya. Ayat 2. Contoh, anak-anak di Indonesia mendapat pendidikan gratis hingga tingkat sekolah dasar melalui program wajib belajar 9 tahun. Analisis. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan, termasuk pembiayaan untuk pendidikan dasar. Contoh gambar. Pasal 33. Perekonomian disusun oleh sebagai usaha bersama. Contoh, warga negara memiliki akses terhadap layanan publik yang dikelola seperti listrik, air, dan bahan bakar. Analisis. Tujuannya adalah untuk memastikan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Contoh, warga berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui program BPJS atau layanan kesehatan di puskesmas. Analisis. Negara wajib menyediakan layanan sosial, jaminan, kesehatan, dan fasilitas publik yang memadai untuk semua fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Jadi kesimpulannya apa tuh? Pasal 27 sampai 34